Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindang, kelas 10 Bahasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan segala aktivitasnya diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Akan saya bagi tiga part menjadi tiga bagian. Kita mulai dari part yang pertama, yaitu tentang persamaan linier yang memuat nilai mutlak. Oke, silakan disimak dan diperhatikan. Kita mulai dari definisi dari nilai mutlak itu sendiri, bahwa yang namanya nilai mutlak adalah sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif ya, selalu bernilai positif. Misalkan ada harga mutlak dari 5, maka ini tentunya hasilnya adalah 5. Kemudian misalkan ada harga mutlak atau nilai mutlak dari negatif 5, tentunya ini menurut sifat, maka nilainya adalah negatif min 5 sama dengan 5. Jadi selalu bernilai positif. Oke, misalkan ada sebuah persamaan X ditambah 1 bernilai 3 ya. Maka hasilnya adalah berapa? Oke, akan saya jawab hasilnya adalah 2. Kemudian yang kedua adalah berapa? Negatif 4 ya. Sebab negatif 4 ditambah dengan 1 itu akan menjadi negatif 3. Negatif 3 dimutlakan, maka nilainya adalah 3 ya. Nah, ini persamaannya masih bersifat sederhana. Coba kita ke pertanyaan berikut. Ada beberapa contoh soal. Kita jawab satu persatu. Tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak berikut. Oke. Nah, solusinya di sini persamaan nilai mutlaknya akan terbagi menjadi 2 ya, sesuai dengan definisi ini. Yang satu bernilai yang satu bernilai positif 17, kemudian yang kedua akan bernilai negatif 17. Dari kedua persamaan ini, nanti silakan dicari atau ditentukan berapakah nilai X-nya. Oke, kita selesaikan. Tempatkan X ada di ruas kiri, sedangkan angka ada di ruas kanan. Sehingga akan menghasilkan 17 ditambah 3. Oke, 4X sama dengan 20. Dan didapat nilai X-nya adalah 5. Sedangkan persamaan yang satunya lagi, 4X sama dengan negatif 17 ditambah 3. 4X sama dengan negatif 14. Itu ya. Sehingga X akan sama dengan negatif 14 per 4. Sehingga kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka akan menghasilkan 5 dan negatif 14 per 4. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor B. Tentukan nilai mutlak dari 2X tambah 1, hasilnya sama dengan negatif 9. Ya, oke. Suatu nilai mutlak itu didefinisikan dia tidak akan bernilai negatif. Nah, di sini persamaan nilai mutlaknya bernilai negatif, maka ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, bisa dikatakan tidak memiliki X yang memenuhi. Jadi tidak ada jawabannya ya.
ada memenuhi. Sebab yang namanya nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Semuanya positif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau di kanan kiri ini terdapat tanda nilai mutlak? Sama saja konsepnya, kita bagi menjadi dua persamaan. Yang pertama, 2x min 5 sama dengan 2 dikurangi x. Yang kedua, 2x dikurangi 5 sama dengan min 2 dikurangi x. Ya, jadi satunya positif, satunya bertanda negatif. Dua-duanya dari persamaan ini kita cari nilai x yang memenuhi. Oke, kumpulkan x di sebelah kiri, di ruas kiri. Sehingga kita pindahkan ini negatif jadi positif 2, kemudian 5-nya dipindahkan jadi positif 5. Akan menghasilkan 3x sama dengan 7, dan x adalah 7/3. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, yang ada di dalam kurung kalikan dengan negatif, jadi negatif 2 ditambah x. Kumpulkan x ada di sebelah kiri, dan negatif 5-nya pindahkan ke ruas kanan. Akan menghasilkan x sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya saya tulis menjadi 7/3,3. Itu ya. Itu untuk persamaan nilai mutlak, persamaan linier yang memuat nilai mutlak, seperti itu caranya. Masuk ke part yang kedua, menentukan pertidaksamaan linier satu variabel. Tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, ada soal-soal seperti ini. Tentukan nilai x yang memenuhi untuk pertidaksamaan. Yang namanya pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda pertidaksamaan ya. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Untuk cara penyelesaiannya sendiri hampir sama dengan persamaan ya, dengan persamaan linier tentunya. Kelompokkan x di sebelah kiri, ini pindah jadi minus, kemudian kelompokkan angka yang di sebelah kanan, akan menghasilkan negatif 2x lebih dari 6. Selanjutnya hati-hati, ada ketentuan dalam pertidaksamaan ya, bahwa untuk bagian x ini jangan atau tidak boleh bernilai negatif. Akan salah kalau kalian menjawab x lebih dari 6/-2. Nah, ini sesuatu yang salah. Nggak boleh ya. Oke, kalau menemukan x bertanda negatif, ini dipositifkan dulu. Kalikan dengan negatif yang mengakibatkan ini akan berubah tanda. 2x kurang dari negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 6 dibagi 2. Nah, x kurang dari sama dengan negatif 3. Nilainya berapa? Tergantung definisi x itu sendiri ya. Kalau x-nya didefinisikan sebagai anggota bilangan bulat, maka si x ini anggotanya adalah, nah ini karena ada tanda sama dengan, bisa dimulai dari negatif 3, negatif 2, dimulai dari negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang kurang dari negatif. Kemudian untuk pertanyaan B, ini sama saja. 14 dikurangi 4x kurang dari 3x kurangi 7. Maka kita selesaikan, sederhanakan untuk bagian ruas kanannya. Kalikan dengan 3. 3x dikurangi 21. Kelompokkan x berada di ruas kiri, sehingga akan menghasilkan min 4x kurangi 3x kurang dari negatif 21 dikurangi 14. Oke, negatif 7x kurang dari negatif 35. Awas, hati-hati jangan dicoret ya, walaupun dua-duanya memiliki tanda negatif,
cara penyelesaian pertidaksamaan jangan coret-coret ya, jangan langsung bagi. Ubah dulu koefisien untuk yang X, karena X tidak boleh bertanda negatif. Kalikan dengan negatif gitu ya. Menghasilkan 7X, ini akan berubah tanda lebih dari 35. Dan hasilnya adalah X lebih dari 5. Ya, karena pembagian 35 dibagi 7. Selanjutnya untuk pertanyaan C. 3 kurang dari sama dengan 2X tambah 4 kurang dari sama dengan 7. Oke. Untuk model yang seperti ini, caranya adalah bagian tengah hanya menyisakan X saja. Sehingga angka 4 dan 2 ini harus kita pindahkan, harus kita usir. Nah, kita usir dulu 4, pindahkan ke ruas kiri dan ruas kanan gitu ya. Oke, karena positif maka akan berlawanan tanda jadi min. Kemudian ini hanya menyisakan 2X saja karena habis. Kemudian 7 juga dikurangi dengan 4. Hasilnya negatif 1 kurang dari 2X kurang dari sama dengan 3. Ya. Nah, di sini masih ada 2X, maka kita bagi saja dengan 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 1/2 kurang dari X kurang dari 3/. Oke ya, seperti itu cara penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Oke, selanjutnya untuk masuk di part yang ketiga, pertidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Kalau tadi pertidaksamaan liniernya saja. Nah, sekarang bagaimana kalau tanda pertidaksamaan liniernya kita beri tanda mutlak? Nah, ada beberapa ketentuan dalam pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Kita lihat dari bentuk-bentuknya. Bentuk pertama yaitu ketika ruas kirinya berupa fungsi, ada tanda mutlaknya kurang dari A. Tandanya di sini kurang dari, dan A ini adalah angka. Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx lebih dari A. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Sebelah kirinya fungsi, sebelah kanannya angka. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah kanan kiri berbentuk fungsi dan kanan kiri juga bertanda nilai mutlak. Untuk tandanya sendiri ini tidak mesti lebih dari ya. Bisa kurang dari ya, bisa kurang dari sama dengan. Nah, yang terpenting dalam bentuk yang ketiga ini kanan kirinya berbentuk nilai mutlak. Nah, untuk yang bentuk seperti ini ya, kita lihat contoh saja. Kita lihat di sini tergolong ke bentuk yang kedua, bertanda lebih dari. Maka solusinya adalah kita bagi menjadi 2. Andaikan ini fx-nya ya, maka solusinya adalah yang pertama 2x tambah 3 lebih dari 7. Lebih dari 7. Atau satu laginya 2x tambah 3 kurang dari negatif. Oke, kita selesaikan satu persatu. Pindahkan 3-nya menjadi 7 kurangi 3. 2x lebih dari 4. Dan kita dapatkan x lebih dari 2. Satunya lagi 2x kurang dari negatif 7 kurangi 3. 2x kurang dari negatif 10, x kurang dari negatif 5. Sehingga kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga x merupakan bilangan yang kurang dari negatif 5 atau x bilangan yang lebih dari. Oke, seperti itu solusi penyelesaiannya. Kemudian ada contoh lain, bagaimana kalau tandanya di sini kurang dari. Ya, maka cara penyelesaiannya adalah masuk ke bentuk yang pertama.
kita jadikan min 5 kurang dari 2x kurangi 3 kurang dari 5. Selanjutnya bagian tengah menyisahkan x saja. Pindahkanlah si 3 ini. Jadi plus 3 kurang dari 2x kurang dari 5 ditambah 3. Ini menghasilkan negatif 2. Ini menghasilkan 8. Nah, karena ada 2 di sini, maka masing-masing kita bagi menjadi 2 ya. Negatif 1 kurang dari x kurang dari 4. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga min 1 kurang dari x kurang dari 4. Oke. Pertanyaan terakhir ketika dua-duanya bertanda nilai mutlak. Nah, solusinya adalah nanti di kedua ruas silakan dikuadratkan ya. Kedua ruas dikuadratkan. Oke. Sebelum ke sini, misalkan ya ada 1 tambah 2 dikuadratkan. Maka apakah jawabannya menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat? Oke, kita akan cek. Ini menjadi 3 kuadrat. Ini akan kita cek 1 tambah 4. Apakah 3 kuadrat nilainya sama dengan 1 tambah 4? Maka ini tidak sama. Maka cara pengerjaan seperti ini adalah sesuatu yang salah. Yang benar, ketika ada A tambah B dikuadratkan, maka rumusnya adalah A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini rumus secara aljabarnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, coba kita masing-masing kuadratkan. Ini akan menjadi X kuadrat. 2 kali 2 kali X akan menjadi 4X. Selanjutnya 2 dikuadratkan adalah 4. Kurang dari 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat. 2 kali 1 kali 2 jadi negatif 4X. Negatif 1 kuadrat adalah plus 1. Oke, selanjutnya kumpulkan dalam satu ruas. Ini yang di ruas kanan ini dipindahkan hingga menjadi X kuadrat dikurangi 4X. Kemudian X kuadrat dikurangi 4X kuadrat plus 4X ditambah 4X. Kemudian 4 dikurangi 1. Ya, 4 dikurangi 1. Ini sejenis bisa dioperasikan menjadi negatif 3X kuadrat. Karena ini dianggap 1. Kemudian 4 tambah 4 menjadi 8X. 4 dikurangi 1 adalah plus 3. Selanjutnya, karena pangkat tertinggi koefisiennya negatif, positifkan dulu. Kalikan dengan negatif. Akan merubah tanda menjadi 3X kuadrat dikurangi 8X, kemudian dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, tentukanlah berapa nilai X yang memenuhi. Selanjutnya, selesaikanlah dengan cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini kalikan dulu, 3 dikali dengan negatif 3, negatif 9. Berapa dikali berapa? Hasil penjumlahannya adalah negatif 8. 9 itu kan tentunya bisa 3 kali 3, bisa 9 kali 1, gitu ya. Nah, sehingga karena di sini negatif 9 dan penjumlahannya negatif 8, oke, kita beri tanda 9-nya ini negatif. Gitu ya. Selanjutnya, karena ada angka 3 di sini, maka akan menjadi 3X per 3. Substitusikan nilai ini, negatif 9 plus 1. Nah, untuk bagian depan masing-masing dibagi 3, akan menjadi X dikurangi 3. Kemudian
ini menjadi 3x tambah 1. Kita dapatkan x yang pertama adalah 3, x yang kedua adalah 3x tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita sama dengan 0. Kemudian didapat 3x adalah negatif 1, x sama dengan negatif 1/3. Oke, apakah sudah selesai sampai di sini? Ini belum ya, belum selesai. Kenapa? Karena di sini tandanya pertidaksamaan. Maka 3 dan negatif 1/3 ini dijadikan sebagai batas. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Oke, tandanya di sini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong. Tulis dari yang terkecil dulu dalam garis bilangan, maka negatif dulu yang ditulis. Kemudian di sini adalah 3. 3 ngambil dari sini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai x berapa saja. Kalau dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini akan menghasilkan bilangan yang kurang dari 0. Nah, 3 dan min 1/3 ini sebagai pembatas. Maka substitusikanlah nilai x. Silakan ambil sampel, boleh bilangan yang kurang dari min 1/3, boleh bilangan yang di antara min 1/3 sampai 3, atau boleh juga bilangan yang lebih dari 3. Kita ambil sampel. Sampel yang termudah adalah 0. Nah, 0 ini mewakili bagian ini, karena letak 0 ada di sini. Tuh ya. Substitusikanlah ke sini. 3 dikali 0 kuadrat gitu ya, dikurangi 8 kali 0 dikurangi 3. Dan ini akan menghasilkan angka negatif. Menghasilkan angka negatif. Kita beri tanda min. Selanjutnya, silakan buktikan juga untuk angka yang lebih dari 3, misalkan 10. Nah, ini akan menjadi 3, 10 kuadrat, 8 kali 10 gitu ya. Dikurangi 3. Dari sini saja sudah kelihatan ini nilainya 300. Kurangi 80. Dan nilainya masih positif. Nah, 10 adalah bagian di sini, kita beri tanda plus. Nah, silakan juga ambil sampel bilangan x sama dengan, nah ini yang kurang dari min 1/3-nya. Kalau kita substitusikan ini akan menjadi, oke, sebenarnya dalam pemisalan ini tidak semua nilai x kita sampelkan, kita misalkan. Cukup satu saja. Misalkan cukup kita ambil ini saja, yang 0 saja. Cukup ambil 0 saja. Nanti polanya akan selang-seling. 0 kita masukkan ternyata menghasilkan angka negatif. Setelah ketemu bagian tengah ini negatif, maka polanya bagian yang lain ini akan plus. Jadi nanti tandanya selang-seling. Plus, min, plus. Gitu ya. Jadi cukup ambil satu sampel saja. Oke ya. Mohon maaf ini ada kesalahan, sorry. Ini kan dikali dengan negatif 1 ya. Nah, ini akan rubah tanda. Sorry. Akan rubah tanda menjadi lebih dari. Nah, di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Karena di sini tandanya lebih dari, ambil bagian yang positif. Ya, ambil bagian yang positif. Berarti x yang memenuhi adalah angka-angka yang kurang dari min 1/3 atau angka-angka yang lebih dari 3. Ya. Nah, karena daerah arsirannya ini ke kiri dan ke kanan, bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga karena diarahnya ke kiri jadi x kurang dari negatif 1/3 atau x lebih dari. Nah, seperti ini hasilnya. Memang
Untuk bentuk yang ketiga ini, untuk tingkat kesulitan ya lebih dibandingkan bentuk yang lain. Selanjutnya, bentuk yang ketiga ini dapat kita menyambungnya dengan materi di bab 2. Nah, ini semuanya materi di bab 2, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Nanti kita akan bahas lagi, dia ada di bab 2 setelah bab ini selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatiannya ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.